Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat SL TV yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Tanya Jawab seputar Ramadan yang akan membahas peribadatan atau kebiasaan-kebiasaan kita sebagai seorang muslim dalam menjalankan ibadah puasa dan hal-hal yang seputarnya yang dapat dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Alhamdulillah, Ana Abu Ghazi akan memandu para sahabat sekalian insyaallah dalam maksimal 60 menit ke depan untuk melakukan diskusi atau tanya jawab. Alhamdulillah setelah hadir di studio Ustadz Jeffrey Halim LCMH Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah beliau akan memandu kita dan memberikan sedikit materi dan mungkin kita akan kembangkan ke tanya jawab. Kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah kembali mempertemukan kita dengan musim daripada musim-musim ketaatan, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan pengampunan, dan bulan yang penuh dengan pembebasan daripada api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, Allah berikan kesempatan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, merupakan nikmat anugerah yang terbesar ketika seorang hamba dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musim daripada musim-musim ketaatan. Sudah seharusnya para pemirsa untuk kita berbahagia, kita bergembira, bersyukur dengan kedatangannya, yang itu semua merupakan konsekuensi daripada keimanan. Orang-orang beriman akan senantiasa menanti datangnya Ramadan, rindu untuk bertemu dengannya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita. Di dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, fabidzalika falyafrahu, dengan itulah seharusnya mereka bergembira, seharusnya mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di permukaan bumi ini. Dan Nabi SAW senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat ketika datangnya Ramadan.
Yang ini tidak Nabi lakukan di bulan-bulan yang lainnya, khusus hanya Ramadan saja. Di dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan yang merupakan bulan yang penuh dengan berkah, kebaikan yang sangat banyak, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuftahu fihi iftaradallahu alaikum siyamah. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ini berkah yang pertama. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita, para pemirsa, kesempatan-kesempatan untuk beramal ibadah. Allah Subhanahu wa taala buka akses kebaikan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Di saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa taala menutup akses kita untuk melakukan keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Berkah yang luar biasa. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, fihi lailah khairun min alfi syahr. Di bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di malam tersebut, maka sungguh dia telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ini merupakan di antara hadis yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Jadi kegembiraan, kebahagiaan orang-orang beriman menyambut datangnya Ramadan adalah untuk beramal saleh, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Mungkin di zaman sekarang banyak orang yang salah memahami tentang berkahnya Ramadan. Kalau kita kembalikan kepada anak-anak kita yang sekolah, mereka akan mengatakan berkahnya Ramadan dengan berkurangnya jam belajar mereka. Masuk mungkin lebih telat, kemudian juga pulang lebih cepat. Juga para pegawai pemerintahan ataupun swasta juga seperti itu. Para pedagang juga seperti itu. Mereka akan merasakan berkahnya Ramadan dengan naiknya omset penjualan mereka. Nah, kebahagiaan kita para pemirsa bukan karena itu. Tetapi kebahagiaan kita adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan ini. Ini momennya. Ini waktunya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau kita perhatikan di hadis yang lainnya ketika Nabi SAW menerangkan tentang keutamaan Ramadan, beliau SAW mengatakan, "Idza kana awwalu lailah fi Ramadan," apabila di malam pertama di bulan Ramadan, wa yunadi munadin, akan menyuruh seorang penyeru. Dan kita tidak akan mendengar seruan tersebut, tapi kita wajib beriman dengannya, karena ini adalah kabar daripada Nabi SAW, as-sadiqul masduq, seseorang yang benar dan dibenarkan kabarnya. Dia akan mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang senantiasa ingin melakukan kebaikan, aqbil, marilah, lakukanlah, sekaranglah waktunya, inilah momennya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat pahala dilipat gandakan, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup, maka seseorang akan merasakan kebahagiaan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan berkah ini. Aqbil, marilah, inilah waktunya. Wa ya baghiyasyarr aqsir, wahai orang yang senantiasa ingin melakukan keburukan, yang dia ingin senantiasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat, aqsir, cukuplah, berhentilah. Jangan nodai Ramadan dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Berhentilah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal Ramadan ini kita harus mengatakan di dalam hati kita, katakan, kalau seandainya saya tidak akan taat di Ramadan, kapan lagi saya akan taat? Kalau saya tidak akan berpuasa di Ramadan, kapan lagi saya akan berpuasa? Kalau saya tidak akan melaksanakan sholat di Ramadan, kapan lagi saya akan melaksanakannya?
Kalau saya tidak akan datang ke masjid untuk sholat bersama kaum muslimin di bulan Ramadan, kapan lagi saya akan datang ke masjid? Kalau saya tidak akan membaca Quran di Ramadan, kapan lagi saya akan membacanya? Kalau saya tidak akan berinfak sedekah di Ramadan, kapan lagi saya akan melakukannya? Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Camkan itu. Ya, harus senantiasa ada dalam hati dan jiwa kita semangat untuk berusaha memperbaiki diri kita untuk menjadi seorang hamba yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan lamanya kita bergelimang dengan dosa dan maksiat, dengan kelalaian. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, Allah panjangkan umur kita. Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Ini momennya untuk kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah, berdoalah kepada Allah. Bersimpullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan agar kita diberikan kemudahan untuk senantiasa beribadah di bulan yang penuh dengan berkah ini. Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyam, ya Allah, berilah kami pertolongan di dalamnya untuk senantiasa berpuasa dan menghidupkan malam-malamnya. Mungkin demikian, wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Ya Allah, alhamdulillah sudah kita mendengarkan sedikit dua patah kata dari Ustadz Devi mengenai betapa berharganya bulan Ramadan itu di mata seluruh muslim di dunia ini. Baik, kita akan membuka line pertanyaan melalui chat ke WhatsApp di 081175500606. Kita silakan sampaikan pertanyaan kepada kami, akan kami bacakan atau kita tanyakan kepada Ustadz jawabannya, insya Allah. Baik Ustadz, sudah masuk pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Zainul Bahri dari Pasaman Sumbar. Ustadz, Ana mau tanya, apa hukumnya jika kita sholat sunat jika muazin sedang mengumandangkan azan? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih kepada saudara kita di Pasaman. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dan kita semua. Tentang apa hukumnya ketika kita sholat sunat kemudian azan berkumandang. Di sini ada dua bentuknya ya. Sebenarnya yang kita ketahui bahwasanya ketika azan berkumandang maka kewajiban kita adalah menjawab ucapan daripada muadzin. Ya, itu seharusnya gitu. Nah, di sini ketika kita sedang sholat ya, kalau seandainya kita sholat di awal-awal baru kita mulai ya, maka kita punya dua pilihan, kita mau melanjutkan boleh atau kita memberhentikannya kemudian menjawab ucapan daripada muadzin ya. Ini kalau di awal-awal kita punya dua pilihan. Tentu menjawabnya adalah wajib ya. Dalam keadaan seperti ini tentu kita menghentikan sholat itu lebih utama untuk kita bisa menjawab seruan daripada muadzin ya. Namun kalau saat ini kita berada di akhir-akhir, ya di akhir-akhir sholat, kemudian azan berkumandang, maka kita hendaknya melengkapi ibadah sholat sunat kita. Baru setelahnya kita menjawab seruan muadzin sebatas yang kita bisa menjawabnya. Jadi kalau saat ini kita dapat di kalimat hayya 'alas shalah, maka kita ucapkan balasannya seperti itu. Kita tidak perlu memaksakannya. Jadi kalau saat ini di awal kita punya dua pilihan. Karena memang menjawab azan ini adalah hukumnya wajib ya bagi yang tidak ada utur sama sekali. Kita bisa memberhentikan sholat menjawabnya atau kita meneruskannya. Tapi memberhentikan terlebih utama. Kalau saat kita berada di akhir-akhir, maka pilihannya adalah kita melengkapi ibadah sholat kita. Kemudian kita berusaha untuk menjawab seruan muadzin sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Ya, mungkin demikian. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Zainul Bahri tadi di Pasaman. Sudah masuk lagi pertanyaan dari Abu Anju Banyumas, mau bertanya, bolehkah kami sholat tarawih di masjid yang jauh tetapi sesuai sunnah? Karena masjid terdekat rumah banyak tambahan-tambahan yang tidak sesuai sunnah. Mohon pencerahannya Ustadz. Sebenarnya banyak redaksionalnya menyerupai ini pertanyaan Ustadz. Jadi menyusahkan, mungkin bersusah-susah untuk pergi ke daerah, ke tempat yang lain. Apakah itu utama atau bagaimana Ustaz? Tolong dikasih penjelasan. Berterima kasih kepada saudara kita di Banyumas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan kita semua. Di antara ibadah yang dianjurkan
di bulan Ramadan adalah melaksanakan solat tarawih berjemaah bersama kaum muslimin. Itu sangat besar sekali pahalanya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam kemudian dia selesai dengan selesainya imam, maka ditulis bagi dia seperti dia salat semalam suntuk itu. Nah, di sini fenomenanya kalau di kita adalah kita ingin mencari sebuah kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenyamanan dalam artian tentu kita ingin melaksanakan ibadah ini sesuai dengan tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana bersamaan kita tidak mendapatkan itu mungkin di masjid-masjid di dekat rumah kita. Ya, mungkin karena belum sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun berbagai permasalahan. Kemudian di masjid yang jauh justru kita mendapatkan hal itu, ya, lebih menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya berpikir seperti ini, kewajiban kita adalah menasehati saudara-saudara kita, ya, mendakwahi mereka agar mereka bisa mengetahui tentang sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari dalam hal ini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah bagaimana kita menyampaikan itu kepada masyarakat. Ya, bagaimana tata cara solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama solat tarawih ini yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ini kita awali mendakwahinya jauh-jauh hari. Karena juga kita ingin saudara-saudara kita mendapatkan hidayah itu, hidayah sunnah itu. Ya, nah sembari kita mendakwahi semampunya, ya, sesuai dengan koridor yang kita miliki. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga saudara-saudara kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu memang konsekuensi daripada iman. Kita juga ingin kita sangat suka saudara kita mendapatkan hidayah sunnah ini. Nah, kalau seandainya di perjalanan waktu kita tidak mendapatkan hal itu, sedangkan kita ingin juga menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada masalah untuk kita sholat di masjid yang lebih jauh. Ya, agak jauh. Ya, tidak ada masalah. Cuman yang di sini yang perlu ditekankan adalah kewajiban kita untuk mengajak, mendakwahi, jangan diabaikan. Dalam artian kita pergi ke tempat yang jauh dengan tapi tidak peduli dengan daerah tapi tidak peduli, ya, tidak peduli dalam artian kita tidak ada kontribusi, tidak ada usaha ikhtiar untuk bisa memperbaiki sunnah itu, gitu kan, sampai masyarakat mengetahuinya. Nah, kalau seandainya kita sudah melakukannya, minimal hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Ya, tentu yang kita tuju bukan hasilnya, tapi adalah prosesnya. Nah, jangan sampai nanti kita melangkahi saja, kita tidak melakukan apapun. Saya yakin saudara kita sudah melakukannya. Yang harus dipahami adalah dakwah itu perlu kabar proses. Dia tidak instan begitu saja. Sekali sampai langsung masuk, langsung berubah. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Kan yang kita temui dan kita pun di dalam menjalani itu tidak seperti itu juga. Kita perlu proses gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah prosesnya, bagaimana usaha kita. Ini kepada semuanya. Terutama mungkin kepada keluarga dekat kita yang kita berusaha juga untuk berdakwah kepadanya. Jadi kalau ditanya, bolehkah sholat di masjid yang lebih jauh berbanding di dekat rumah yang tidak sunnah? Jawabannya boleh. Ya, cuman bolehnya ini harus kita awali dengan usaha untuk mendakwahi. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau seandainya kita tidak punya kemampuan untuk mendakwahi secara langsung, mungkin tidak langsung. Seperti mungkin kita punya peranan di situ, mungkin kita coba masukkan kajian-kajian sunnah, atau kita belikan buku-buku yang singkat, padat, berbincang tentang masalah itu. Dan dia butuh kepada waktu dan proses. Dia tidak akan instan gitu. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak, boleh, tidak ada masalah. Ya, dan itu bukan termasuk syaddur rihal yang kita bersusah-susah untuk datang, bukan. Karena ini memang kita tidak perlu persiapan. Bukan berarti kita harus beli tiket, kita nabung dulu, tidak, insyaAllah. Cuman yang perlu ditekankan, karena juga seperti dikatakan banyak redaksi soalan seperti itu, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita berusaha untuk mendakwahi saudara kita. Mungkin itu poin. Demikian, wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Sepertinya ada telepon dari ikhwan kita. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Ya, dari mana Ibu? Dengan Ibu siapa? Salam kenal Ustaz, nenek ini udah. Dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Mohon maaf. Ya, ya. Dengan Ibu siapa? Oh, Nenek Ros. Dengan Nenek Ros. Iya, Nenek Ros di mana? Salam kenal Ustaz, umur nenek udah 84, sudah banyak lupanya Ustaz. Jadi minta maaf ya Ustaz. Tidak apa-apa Ibu. Silakan Ibu, langsung ke Ustadz pertanyaannya. Gini Ustaz, kalau sudah kita puasa 15 hari, malamnya itu, malam ke-16-nya baca doa kunut itu terawih terakhir apa sesudah witir? Nenek lupa Ustaz. Malam nenek udah 84 umurnya Ustaz, tidak pelupa. Iya, boleh diulang pertanyaan Ibu, Nenek bisa diulang pertanyaannya? Kalau kita sudah puasa 15 hari, Iya. mau 16 hari, apa kita baca doa kunutnya itu sesudah selesai terawih apa sesudah witir? Ya. Ya. Insya Allah Ustadz sudah paham. Akan kita jawab ya, Nenek ya. Nenek tunggu Ustaz. Gimana ini? HP-nya tidak matikan nggak Ustaz? Ya, dimatikan aja. Dimatikan aja Bu. Nek. Oh, ini Nenek dari TV ya Ustaz? Iya, silakan. Dengarnya. Oh, terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz bersehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Nenek Ros ya di tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Masya Allah ya. Amin. Banyak bonus umurnya ya. Iya. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Nikmatnya luar biasa ketika seseorang dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah. Di antara sunnah ya di pertengahan Ramadan 15 dan malam ke-16-nya adalah memang membaca doa kunut ya. Ya. Dan beliau tanyakan kapan kita membacanya, setelah sholat tarawih atau witir. Ya. Jawabannya setelah sholat witir. Ya, kita berdoa setelah rakaat yang ketiga ya, kita mau membacanya sebelum sujud ya juga boleh ataupun sebelumnya ya. Jadi ketika kita membacanya itu afdalnya adalah memang ketika kita berdiri, ketika kita i'tidal di rakaat yang terakhir. Ya. Nah, kita membaca doa kunut itu. Kemudian kita selipkan doa untuk saudara kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, agar senantiasa diberikan keamanan, kenyamanan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Nenek Ros ya. Semoga Allah berikan kekuatan selalu, kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik. Mungkin cukup jelas ya Nenek ya. Jawaban dari Ustadz tadi. Kita masuk ke pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp. Ana dari Garut Ustadz. Ana mau bertanya, jika puasa tapi kesiangan sahur, apa puasanya tetap dilanjut? Nah, jazakallah khairan Ustadz. Terima kasih kepada saudara kita yang bertanya. Semoga Allah menjaga beliau dan kita semua. Yang pertama tentu kita perlu merinci nih puasanya puasa apa ya. Kalau puasa wajib itu salah satu di antara yang harus kita lakukan berniat ya. Kemudian niatnya harus tabiyyid. Tabiyyid itu harus di malam hari. Ya, jadi mulai daripada terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi kita berdoa itu, kita berniat itu minimalnya adalah sebelum azan subuh berkumandang. Harus berniat. Ini kalau puasanya adalah puasa wajib. Dan Nabi SAW mengatakan itu di dalam hadis Nabi. Ya, yang beliau mengatakan, "Malam yubayyid as-siyam atau an-niyah fala siyamalah." Barang siapa tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Atau kama qala Nabi SAW. Dan di situ ada dua caranya. Kita bisa berniat di malam pertama untuk 30 malam, atau kita berniat setiap malam. Yang rajihnya adalah kita berniat setiap malam. Dan niat itu adalah gerakan hati. Ya, kita tidak perlu melafazkannya. Ini kalau puasanya puasa wajib, harus itu. Tapi kalau puasa sunat, kita boleh berniat kapanpun selama kita belum makan dan minum atau melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contoh nih, kita mau puasa Senin Kamis di hari Senin, kita bangun jam 10 pagi, kita buka tudung saji tidak ada makanan, kemudian kita katakan, saya puasa, itu boleh. Tidak ada masalah. Tapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan ini, memang harus tabiyyid. Dan juga ditambah dengan ta'yin. Ta'yin itu harus ditentukan niatnya.
Itu. Jadi memang ketika kita makan sahur itu tuh kita sudah berniat sebenarnya, cuman harus ta'yin gitu, harus kita camkan supaya kita tidak lupa kita akan melaksanakan apa atau puasa apa, karena di antara fungsi niat itu dia akan membedakan di antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunat. Benar. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan tentang masalah ini, tentang niat ini. Kalau kita tidak berniat, maka tidak sah puasa kita, karena niat itu termasuk rukun daripada ibadah apapun itu. Jadi kalau puasa wajib harus di malam hari, sedangkan kalau puasa sunat boleh kapanpun, asalkan tidak melakukan pembatal puasa sebelumnya. Mungkin demikian. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Insyaallah banyak sekali pertanyaan yang masuk, Ustaz. Anda harus saring dulu. Ya. Ya. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Nah, ini agak berat case-nya, Ustaz. Ponakan saya sudah cuci darah, sementara suaminya tidak mampu untuk membayar fidyah. Nih, maksudnya begitu ya, Ustaz ya. Redaksionalnya mungkin anak ubah supaya bisa dimengerti. Ponakan anak sudah cuci darah, sementara suaminya tidak mampu. Apakah tetap harus membayar fidyah? Kemudian jika untuk membayar fidyah, bolehkah seluruh fidyah itu diserahkan kepada satu orang saja? Ya. Nah, ya begitu, Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menanggungnya diberikan kelapangan. Ya. Baik, tentang orang yang sakit ya, berterusan, yang disebutkan dalam istilah fikih la yurja bur'uh, yang tidak diharapkan kesembuhannya, artinya sangat lama proses penyembuhannya. Maka di antara hal yang harus dilakukan adalah kalau dikatakan mengqadha, tentu dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Jadi mungkin dari Ramadan yang akan datang dia pun masih dalam keadaan seperti itu, karena memang penyakitnya berat dan butuh penyembuhan yang cukup lama. Maka jalannya adalah dengan membayar fidyah. Ya, di sini faktanya pun tidak mampu untuk membayarnya. Ya, kemudian kita juga harus memastikan ketidakmampuan ini tahapnya sampai di mana. Gitu. Nah, ini jalan salah satunya dengan membayar fidyah. Nah, kalau kita membayar fidyah itu satu orang fakir miskin dengan makan kenyang. Ya. Nah, jadi yang kita berikan itu boleh kita berikan kepada satu orang sesuai dengan hari yang kita tidak berpuasa. Kemudian kita berikan sejumlah harinya untuk satu orang. Jadi kalau seandainya kita tidak berpuasa 10 hari, maka kita berikan 10 porsi makanan, 1 porsi 1 hari. Itu fidyah. Ya. Nah, untuk lebih mudah mungkin kita menggambarkannya, kita beli nasi di Ampera sesuai kemampuan. Mungkin kalau ruang makan lebih tinggi lagi. Benar. Disesuaikan aja. Disesuaikan. Kemudian kita berikan kepada orangnya. Nah, kalau tahapnya seperti itu, wallah alam ya, insya Allah bisa dikatakan mampu lah. Ya, kalau di Ampera mungkin 12-15 ribu. Sesuai dengan benar. Kualitasnya. Paham. Jadi kalau kita ini kan dengan kemampuan kita, karena kalau kita bawakan kepada makanan kenyang yang lebih ada juga, tentu tidak atas kita. Sama seperti kita berzakat juga, beras yang kita makan itu yang kita zakatkan. Benar. Walaupun kualitas beras itu berbeda-beda dia. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita ingin memberikan kepada satu orang itu boleh, ya, sesuai dengan kadar harinya. Kalaupun saya 30 hari ya 30 kali kita memberikannya sesuai dengan harinya. Ya, mungkin demikian. Semoga Allah berikan kemudahan untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Masya Allah, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi yang bisa disesuaikan gitu, Ustaz ya, dengan kemampuan masing-masing. Baik, sepertinya ada telepon masuk ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Mohon maaf, dari mana? Dari Sumatera Utara, dengan Ino. Dengan Pak Isro ya? Ino. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait niat ini, Ustaz, niat puasa juga niat sholat. Apakah bentuk niat itu dilafadzkan dalam hati atau seperti apa, Ustaz? Mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Bapak Ino ya di Sumatera Utara tadi. Semoga Allah jaga beliau dan kita semua tentang masalah niat.
Seperti kita ketahui, niat memegang peranan penting dalam sebuah ibadah. Menentukan sah tidak sahnya sebuah ibadah adalah niat, dan dia merupakan rukun daripada setiap ibadah. Jadi kaidahnya ada rukun ada ibadah, tidak ada rukun tidak ada ibadah. Ya, jadi niat itu harus ada dalam setiap ibadah gitu. Nah, kita kembali kepada pengertian niat. Dia adalah imbi'athul qalbi. Jadi niat itu gerakan hati. Ya, kalau kita katakan imbi'athul qalbi sesuai dengan pengertian para ulama, berarti niat itu adalah sesuatu yang di dalam hati yang tidak perlu dilafazkan. Jadi kalau kita contohkan, ketika kita mendengar azan, kemudian kita bergerak untuk berwudu, ya, kemudian kita mengganti pakaian dengan pakaian salat, kita bergerak berangkat di rumah ke masjid, itu sudah niat sebenarnya. Masya Allah. Cuman ketika kita berdiri salat, harus ditentukan niatnya, kita mau salat apa sekarang. Itu namanya ta'yin tadi. Kita mau salat sunat atau salat wajib. Kalau salat sunat apa? Rawatib kah? Kalau rawatib qabliyah kah, ba'diyah kah? Atau dia salat tahiyatul masjid? Itu harus. Ya. Nah, sama nanti ketika iqamah berkumandang, kemudian kita salat, kita berniat lagi. Nah, ini niatnya salat wajib. Salat wajibnya apa? Mau zuhur, mau asar, itu ta'yin namanya. Dan itu semuanya di dalam hati. Ya, karena kalau seandainya dilafazkan di hati, tidak masuk kalimat dalam hati itu. Ya. Karena dalam hati tidak perlu dilafazkan, yang dilafazkan itu di lisan. Ya, makanya ketika kita tergerak untuk melakukan sebuah ibadah, itulah niat. Ya, ketika kita bangun di dini hari untuk sahur, itu sudah niat. Cuman harus kita tentukan ini niatnya untuk puasa. Puasanya puasa apa? Ya. Itu harus kita pastikan gitu. Ya, nah ini penting. Jadi sekali lagi Bapak dan para pemirsa, niat hal yang penting. Ya, makanya kita harus berniat, dan itu niat adalah pekerjaan perbuatan hati. Tidak perlu kita lafazkan. Ya, ini setiap ibadah seperti itu. Kita mau sholat, mau berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tersebut tergantung kepada niatnya, dan setiap seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ketika kita tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu niat baik. Ya, dan kita tidak perlu melafazkannya. Tentang salat contohnya mungkin sangat familiar kalau di kita, ya, ada lafaz-lafaz yang kita ucapkan sebelum salat. Nah, kalau kita telusuri di mazhab-mazhab yang ada, terutama mazhab Syafi'i, itu niat tidak ada yang seperti itu. Ya. Jadi memang di dalam hati saja. Berarti ranahnya hati, Ustaz. Ya, hati. Ini adalah perbuatannya hati. Kita tidak perlu untuk melafazkannya. Ya. Mungkin demikian Bapak, mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi masuk, Ustaz. Ini fundamental sekali. Ustaz, bagaimana hukumnya puasa tetapi tidak sholat? Ini mungkin bisa jadi pencerahan, Ustaz. Mohon dijawab. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Nah, ini luar biasa, ya. Seseorang puasa, ya, cuman dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Iya. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya dua-duanya adalah rukun Islam. Ya. Dia pondasi daripada pondasi Islam yang 5, yaitu melaksanakan sholat dan juga melaksanakan puasa. Ya, makanya sangat aneh, ya, ketika ada orang yang rajin berpuasa tetapi dia tidak melaksanakan sholat. Ya, ini sesuatu yang sangat aneh, ya, dan kita perlu memahamkan tentang masalah ini kepadanya, karena dua-duanya merupakan pondasi rukun di dalam Islam yang mau tidak mau harus dilakukan oleh seseorang, ya, secara bersamaan, karena dua-duanya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perintah ini dilakukan? Perintah itu tidak dilaksanakan. Ya. Padahal dua-duanya merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang yang muslim dan muslimah berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Termasuk di antaranya adalah rukun Islam ini. Itu pondasinya, gitu. Kita tidak bayangkan bagaimana seseorang melakukan ibadah tanpa ada pondasinya.
Sama seperti dia bangun rumah Ya. tapi tanpa pondasi. Di mana akan diletakkan tiangnya, atapnya dan segala macamnya. Ya. Walaupun dia melaksanakan satu pondasi, tapi pondasi yang lainnya tidak dilaksanakan, Ya. itu percuma saja. Ya. Kita ingat dia di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau sangat kekeh memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya. Padahal Umar sudah mengatakan mereka bersyahadat, mereka mendirikan salat, mereka berpuasa, tapi mereka tidak menunaikan zakat, sehingga Abu Bakar tetap kekeh untuk memeranginya. Sedangkan Umar mengatakan jangan, karena mereka sudah salat dan berpuasa. Nah, perbuatan daripada Abu Bakar ini menunjukkan betapa pahamnya beliau radhiyallahu anhu dengan dalil. Karena ini sesuatu serangkaian tidak bisa dipisahkan. Di antara solat, puasa, zakat, yang rukun Islam ini tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang meninggalkan satu di antaranya, maka akibatnya akan fatal. Sama dengan yang meruntuhkan bangunan tersebut. Karena kalau saat ini satu pondasi runtuh, semua akan runtuh. benar. Karena itu menentukan stabilitas daripada sebuah bangunan. Nah, ini salah satu di antara hujah yang sangat kuat bagi orang-orang yang mengerjakan satu rukun dan meninggalkan rukun yang lainnya. Sejatinya dia belum masuk dalam Islam secara keseluruhan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Gitu. Nah, Abu Bakar ketika melakukan itu, tentu kapasitas beliau sebagai seorang khalifah ketika itu. Karena kemaslahatan itu sangat-sangat menunjang ketika itu. Nah, ini harus kita pahami. Gitu. Tidak ada gunanya seseorang puasa tapi tidak sholat. Ya, sama dengan dia membangun sesuatu, kemudian dia meruntuhkan kembali. Ya, apalagi puasa ini sekali dalam setahun, sedangkan sholat setiap hari. Nah, tentu kalau kita lihat secara kewajiban, lebih satu yang sholat. Ya, karena ini kan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan puasa itu ada waktu-waktunya. Ya, makanya kita menasihati yang pertama kepada orang yang melakukannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menimba ilmu supaya lebih mengetahui tentang masalah ini. Dia dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Rukun Islam yang 5 itu, dia adalah 5 serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Yang mana ketika seseorang meninggalkan satu saja, kemudian kita perlu perdalam kenapa dia meninggalkannya. Bisa jadi karena kalau seandainya dia meninggalkan sholat itu karena tahu kewajibannya tapi dia tidak ingin melakukannya, itu bahaya. Ya, tapi kalau seandainya dia meninggalkan karena malas, karena tidak tahu, itu beda. Cuman perbuatan ini jelas perbuatan yang sangat fatal. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan tidak ada gunanya dia puasa, tapi dia tidak sholat. Makanya tadi anak tanya, fundamental sekali kan. Ustaz bisa menjawab kan? Baik, mungkin demikian. Semoga Allah berikan hidayah kepada beliau. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik, sepertinya sudah ada telepon masuk ke studio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Dengan siapa, Bu? Dengan Ustaz di daerah Kusiasahan Sumatera, Ustaz. Iya, silakan Ibu. Ini Ustaz, ada 2 pertanyaan nenek ya Ustaz. Baik. Ini nenek nyebutnya nenek lah ya, umurnya 84. Banyak lupanya ini Ustaz. Pertama, kalau kita sholat wajib Ustaz, dibaca suratnya itu kadang nenek separuh kok lupa gitu. Atau bisa terbalik-balik, gimana itu Ustaz? Yang kedua, kalau membayar zakat fitrah ini, kalau pakai uang berapa, kalau pakai beras berapa? Ya. Terima kasih jawabannya Ustaz. Terima kasih Nenek. Baik, terima kasih kepada Nenek Ros tadi kayaknya yang kembali bertanya bersama kita di sore hari ini. Semoga Allah jaga beliau kita semua. Terkait tentang masalah sholat, bacaan sholat tadi yang sering lupa ya karena faktor usia. Jadi di dalam sholat ya, salah satu di antara hal yang mewajibkan adalah kita perlu ingat ya setiap gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat kita. Nah, ini yang harus dipahami oleh nenek ya. Kalaupun seandainya nenek susah untuk melakukannya, maka tidak ada masalah untuk sholat di rumah. Ya mungkin lebih fokus karena kita sendiri gitu ya, lebih nyaman, kemudian kita lebih ingat apa yang kita lakukan berbanding kalau kita datang ke masjid dalam usia yang seperti itu, perlu tenaga, energi yang berlebih sehingga mungkin menghilangkan fokus ketika sampai di masjid. Maka saran saya pribadi, tidak ada masalah untuk sholat di rumah, ya lebih nyaman, lebih fokus sehingga lebih ingat
tentang gerakan-gerakan dan bacaan-bacaannya, ya. Mungkin demikian. Kalau untuk zakat, ya, untuk zakat fitrah berdasarkan kepada dalil, itu kita memang mesti mengeluarkan makanan pokok yang kita makan. Ya, karena ketika Nabi SAW mewajibkan itu dalam hadis Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar, dia adalah sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Nabi sebutkan itu karena memang makanan pokoknya di kota Madinah adalah itu, tamar, kemudian juga gandum dan sejenisnya. Maka ulama mengkiaskan kepada makanan pokok yang ada. Oleh karenanya zakat fitrah itu harus dikeluarkan makanan pokok, tidak boleh dengan uang. Kita tidak menafikan ada sebagian ulama yang membolehkannya seperti Abu Hanifah rahimahullah. Tapi kalau kita mengikut kepada dalil, yang dikeluarkan adalah makanan pokoknya. Ya, di antara dalil yang lebih kuat adalah di zaman Nabi SAW itu ada mata uang. Mereka pakai dinar dan dirham. Tapi Nabi SAW tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengganti itu dengan uang. Ya, lain kalau saatnya tidak ada uang ketika itu. Dan Nabi SAW tetap mengatakan sa'an min tamrin atau sa'an min syair, menandakan bahwasanya itu tidak tergantikan. Ini di antara dalil yang lebih kuat. Gitu. Makanya kalau kita mengeluarkan itu adalah satu sa' atau 4 mud. Kalau kita kalkulasikan ke dalam jumlah kilo 2,5, 2,7 atau 3 kilo. Kalau kita buat di 3 kilo itu lebih aman. Di titik yang lebih aman gitu. Artinya kalaupun berlebih itu sedekah. Ya, mungkin demikian. Kepada Ibu Nenek Ros, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu kepada nenek, ya. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Baik, ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ini nanti tadi bisa saya gabungkan, cuma bagaimana jika mengganti puasa Ramadan tahun lalu yang masih belum terganti? Jadi dia mungkin ini sepertinya akhwat, ya, Ustaz. Jadi tidak puasa karena masalahnya sebagai wanita. Dia mungkin sudah membayar sebagian, tetapi dia belum penuh dia mengganti, tetapi sudah masuk lagi ke bulan Ramadan. Apakah boleh fidyah atau tidak? Baik, terima kasih kepada yang bertanya, ya, tentang masalah membayar qadha puasa. Kalau untuk ashabul a'dzar, orang-orang yang ada halangan, terutama di antaranya adalah perempuan yang hamil, kemudian murdi, dia menyusui, ya. Yang rajih dari para ulama, Allah alam adalah dia mesti mengqadha'nya. Ya. Dia beralih kepada fidyah kalau seandainya memang dia tidak mampu lagi untuk mengqadha'nya. Sebagian wanita kadang-kadang ketika dia hamil di Ramadan ini, Ramadan tahun depan mungkin dia menyusui, sehingga mungkin menumpuk-numpuk. Nah, ini sudah termasuk ke dalam uzur yang membolehkan dia untuk membayar fidyah saja. Karena terakumulasi tadi. Iya, karena sudah menumpuk gitu, ya. Tapi kalau saatnya selagi dia mampu, ya, walaupun dalam keadaan seperti tadi, dia sedang membayarnya, tiba-tiba masuk Ramadan. Ya, dan Ramadan ini kan dia alhamdulillah mampu berpuasa. Ya, jadi tidak ada masalah untuk dia berpuasa. Kemudian setelah keluarannya Ramadan nanti atau sekarang pun tidak ada masalah untuk dia membayar fidyah. Ya, atau dia menggantinya nanti setelah selesainya Ramadan. Dan kalau dia masih mampu berpuasa, mengqadha itu lebih utama berbanding untuk membayar fidyahnya. Ya, kalau dia masih mampu, ya, tentu ini dikembalikan kepada keadaan masing-masing. Ada orang yang ya durasinya kadang-kadang seperti tadi, Ramadan ini dia hamil, besok dia melahirkan, kemudian nanti dia menyusui lagi, ya, nanti kalau seperti itu, kalau sudah terakumulasi mungkin agak sulit untuk membayarnya. Tapi selagi dia mampu, ya, maka memang wajib untuk dia tetap mengqadha'nya sesuai dengan harinya. Walaupun tidak terpenuhi di tahun ini. Ya. Dia bisa menggantinya nanti setelah keluarnya dari Ramadan ini untuk Ramadan yang sebelumnya. Baik. Ya, mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Baik, sepertinya pertanyaan itu adalah pertanyaan terakhir. Kami minta kepada Ustadz untuk memberikan closing statement, Ustadz, kepada para jemaah sebagai bentuk motivasi mungkin agar kita dapat beribadah dengan lebih maksimal di Ramadan tahun ini. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita masih baru di hari kedua di Ramadan, ya. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah bersungguh-sungguh, ya, membulatkan tekad dan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus. Jadi kuatkan semangat kita bagaimanapun keadaan kita untuk berubah.
menjadi lebih baik. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, hindari hal-hal yang dapat mencuri ibadah puasa kita, waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersungguh-sungguh melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka jalan taufik kepada kita. Itu Allah katakan dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, kata Allah, kami akan berikan petunjuk ke jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesungguhan itu perlu untuk kita bisa bersemangat, memasang niat, membulatkan tekad untuk memaksimalkan ibadah di bulan yang suci ini. Karena kemampuan kita beribadah itu dari Allah. Allah yang beri kita kekuatan, bukan fisik kita, bukan. Banyak juga orang yang lebih kuat berbanding kita, tapi nak mampu untuk memaksimalkan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Allahumma a'inna fihi ala as-siyam wal qiyam, atau doa yang masyhur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mampunya kita beribadah, kita tidak menyandarkan kepada kemampuan fisik kita, kemampuan ilmu kita, bukan. Semuanya daripada Allah, itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memaksimalkan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir nanti dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalam agama ini. Mungkin demikian, wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, mungkin banyak manfaat yang kita terima pada sore hari ini. Baik dari diskusi kita tadi maupun dari materi yang Ustaz berikan. Baik dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para pemirsa Asil TV yang juga menjadi pembelajaran bagi kita sendiri. Baik, sahabat Asil TV yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebentar lagi waktu kita untuk berpisah. Ana, Reza, Abu Ghazi beserta Ustadz Jeffrey Halim, CMA Hafizahullah Ta'ala pamit undur diri dari hadapan sahabat Asil TV sekalian. Tak lupa pula kami mengingatkan atau mengajak lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemudahan dan kelancaran dalam urusan kita semua. Tak lupa pula kita mendoakan saudara-saudara kita di seluruh pelosok dunia seperti di Palestina, Suriah, dan daerah-daerah yang saat ini sedang krisis kemanusiaan. Dan mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita dan kita diberikan yang terbaik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian kami pamit undur diri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah ketaatan itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? La ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun